Sebuah organisasi yang menurut saya eksklusif, mulai kegiatan level nasional, pengurus protokoler di era dimana Presiden Soeharto itu, jadi mereka tuh punya prototipe, punya role model, punya suri tauladan. Dan itu kemudian ya memang menginspirasi adik-adik angkatan. Bukan kumpul biasa, tapi ini sila rasa. Silaturahmi berbagi rasa bersama alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KPM, bertemu lagi dengan saya Alifa Andina Kisti di kegiatan Sila Rasa, silaturahmi berbagi rasa bersama alumni volume kedua. Ini merupakan Sila Rasa volume kedua di KPM Astra Jingga periode 2025. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak Kisti. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri mulai dari nama, angkatan, dan jabatan di KPM Unisba. Nama saya Muhammad Fuadi, biasa dipanggil dengan Pak Fuad. Dulu saya di protokoler angkatan kelima. Kemudian saya dulu pernah menjabat sebagai seksi atau koordinator publikasi dokumentasi semasa kepengurusan di zaman kami. Kemudian setelah lulus dari kuliah di S1, saya membina protokoler kurang lebih selama 21 tahunan atau lebih. Lalu juga saya menjabat sebagai Dewan Kehormatan Korps Protokol Mahasiswa Unisba, dan ya katakanlah sampai saat ini juga memang masih mengamati dan masih turut memberikan kontribusi pada KPM Unisba. Ceritakan perjalanan awal Bapak pada saat di KPM Unisba. Sebenarnya ini sebuah pengalaman yang barangkali terjadi juga ya pada teman-teman yang lain. Dulu saya masuk Unisba, kemudian kita ikuti kegiatan ta'aruf. Nah, di kegiatan ta'aruf itu kita melihat ya ada senior-senior yang mereka itu berperan sebagai protokol, mengenakan baju yang rapi, pakai jas, dasi. Di situ betapa saya ngelihat, wah, kok asik gitu ya, keren, rapi, kemudian juga turut memberikan kontribusi ya pada penyelenggaraan acara supaya khidmat lancar. Nah, saat itu kita nggak tahu itu tuh apa ya, tapi kemudian setelah beberapa bulan, beberapa tahun, kita ngeh bahwa itu adalah protokoler. Tahun 97 mendaftar, seingat saya 97, lalu kita melalui berbagai mekanisme tes ya, dan alhamdulillah saat itu hanya ada kurang lebih 6 orang laki-laki yang lolos ya, yang diterima kurang lebih 20-an. Nah, saya termasuk di antaranya. Nah, sejak tahun 97 itulah aktif ya sampai sekarang, dan boleh dicek ya selama puluhan tahun itu alumni yang aktif membidani atau kemudian juga membina, mendidik teman-teman protokoler ya, adik-adik angkatan itu ada atau enggak ya. Ya kebetulan qadarullahnya saya lah yang kemudian memang turut berperan di sana selama kurun waktu puluhan tahun tersebut gitu ya, dan ya saya senang berada di protokoler Unisba. Luar biasa sekali Bapak, perjalanan dari dulu hingga sekarang puluhan tahun. Nah, prinsip keprotokoleran yang didapatkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini apa saja? Kita sebenarnya punya moto ya, if you do the right, no one remember. If you do the wrong, no one forgotten. Tapi sebenarnya ada pengejawantahannya ya. Kalau saya sih punya prinsip, berikanlah pelayanan terbaik ya kepada klien kita. Nah, protokol itu kan sebenarnya memiliki banyak klien ya, terutama stakeholdernya atau dia bertanggung jawab pada lembaga ya, di mana dia berada, di mana dia berdiri di situ ya. Dan kemudian juga siapa yang hire. Nah, siapapun yang namanya klien kita, itu tetap bahwa prinsip pelayanan terbaik ya, prinsip hospitality,
prinsip kepuasan, ya, itu tuh yang diutamakan. Karena kalau misalkan mereka merasa senang, puas, terbantu, dan kitanya memang betul-betul helpful, itu insya Allah ya, itu akan kemudian berlanjut kerjasamanya dan mereka akan kembali menggunakan jasa kita sebagai protokol. Dari jasa itu, bagaimana kalau dari Bapak pengalaman di bidang keprotokolan dan kehumasan itu yang berpengaruh dalam pembangunan citra dan hubungan baik dengan stakeholder? Kalau dilihat dari rekam jejak ya, kalau lihat di Instagram saya kan orangnya main medsos, itu bisa dilihat ya apa yang menjadi pengalaman saya dalam menangani berbagai event ya, dalam menangani pejabat-pejabat, tokoh pemerintah, kemudian juga pejabat negara. Nah dari itu sebenarnya cukup ya bahwa kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka semua ya. Jangan lupa juga bahwa yang namanya koordinasi itu penting. Baik koordinasi dengan pihak pimpinan kita, koordinasi dengan pihak tamu yang akan datang, ya, yang akan hadir mengunjungi institusi kita, itu tuh penting banget. Sehingga kalau mereka merasa bahwa mereka tuh betul-betul dihormati, betul-betul dilayani dengan baik, mereka mendapatkan katakanlah ya penghormatan yang memang sudah selayaknya, itu insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Dari cerita tadi mungkin Bapak punya prestasi yang diraih selama dan setelah di KPM Unisba. Saya sih tidak mau menyebut itu sebagai sebuah prestasi ya, tapi pada masa kami dulu di protokoler yang tadinya tidak ada kegiatan di level nasional, mulai kegiatan level nasional, kemudian kita juga menangani berbagai event-event yang levelnya itu di tahun ini akhir tahun 90-an, dekade 90-an itu para pejabat yang kita tuh nggak terfikir sebelumnya bahwa kita akan menghandle itu semua ya. Dalam tadi cerita momen yang tidak bisa dilupakan, lalu apakah ada momen paling berkesan serta hal-hal yang perlu dibanggakan pada saat Bapak menjadi pengurus KPM Unisba? Momen yang perlu dibanggakan, tampaknya menurut saya yang tadi udah disampaikan ya, pada masa kami itu menjadi pengurus protokoler di era dimana Presiden Soeharto itu atau Orde Baru ya tumbang. Nah kemudian kan bermunculan elit-elit politik. Nah kita pada masa itu tuh di hire ya, kita menghandle berbagai acara yang berkaitan dengan kepentingan, bukan kepentingan politiknya ya, tapi kepentingan organisasi supaya si acara itu berjalan lancar. Lalu dari pengalaman yang Bapak tadi ceritakan, hal penting apa dari pengalaman organisasi KPM Unisba hingga membentuk kompetensi profesional Bapak? Kita ini punya pengalaman ya. Pengalaman itu kan kemudian terinternalisasi. Tapi tidak hanya sekedar pengalaman, yang penting juga adalah pengetahuan keprotokolannya. Karena kalau misalkan hanya berbekal pengalaman, minim pengetahuan, itu juga akan timpang. Makanya kalau saya dari dulu mengkaji aspek keprotokolan itu dari perspektif yang teoritisnya, lalu juga yang praktisnya. Dan memang kebetulan pada masa itu dan berikutnya sampai saya sudah lulus mendidik atau membina teman-teman protokoler selama puluhan tahun, itu biasanya yang menjadi buah pikiran kita, gagasan-gagasan kita yang diterapkan. Selanjutnya, keahlian di keprotokolan itu yang membantu dalam membangun strategi komunikasi publik itu seperti apa saja ya Bapak? Saya lebih suka menggunakan bahasa yang sederhana ya, jadi tidak menggunakan istilah strategi komunikasi publik dan seterusnya. Tapi gini, dari pengalaman yang tadi, dari apa yang saya pelajari secara teoritis ya, di situ kemudian kan kita mengimplementasikan ya berbagai hal. Nah itu betul tadi membangun kompetensi kita ya. Nah dari pengalaman-pengalaman itulah kemudian kita bisa berkomunikasi dengan klien-klien kita atau dengan stakeholder kita jembatani. Karena gini, yang namanya protokoler itu kan sebenarnya menjembatani kepentingan dua belah pihak ya, pihak tuan rumah dan pihak tamu.
Nah, kalau kita tidak bisa menselaraskan, membuat resonansi yang sama, itu akan berantakan. Nah, kita sebagai protokol tuh harus bisa menjaga kehormatan dari tadi tamu kita, klien kita gitu. Jangan sampai mereka merasa dicederai sehingga justru kerjasamanya tidak berjalan dengan baik dan akhirnya ya bubar ya. Nah, ini berkaitan dengan reputasi ya kampus kita, berkaitan dengan reputasi Unisba. Nah, protokoler itu memang harus profesional di lapangan ya. Bagaimana kemudian mereka bisa menjalankan tugas baik-baiknya sesuai dengan job description ya di di lapangan. Dari Bapak ada sebuah kesan dan pesan yang inspiratif memotivasi untuk KPM Unisba. Jadi gini, protokoler itu kalau sekarang kita istilahkan dengan KPM ya, Korps Protokol Mahasiswa. Itu kan sebenarnya adalah sebuah organisasi yang menurut saya eksklusif. Tidak semua orang bisa masuk ke protokoler. Nggak ada yang lain yang memang sedetail kita. Sangat disayangkan kalau misalkan eksklusivitas ini, eksklusivitas dalam konteks yang positif ya, tidak disertai dengan profesionalisme. Makanya kemudian setelah masuk harus totalitas, harus profesional, harus betul-betul atau sungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai aktivitas di protokoler. Karena kalau misalkan nggak akan mendapatkan apapun. Pesan buat teman-teman ya jalani sebaik-baiknya. Kalau insya Allah ya, kalau misalkan kita totalitas itu pasti akan ada hal yang dirasakan buahnya, manisnya pasca selesai dari kepengurusan, lulus, itu pasti ada implikasi. Boleh ditanyakan pada kakak-kakak angkatannya ya. Itu ada banyak lah yang saya bisa sebutkan nama-namanya, dan mereka menceritakan bahwa mereka tuh terasa ya dari apa yang menjadi pengalaman di keprotokoleran itulah yang membuat mereka karirnya menjadi baik, melesat seperti sekarang gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian diabaikan oleh teman-teman. Dari Bapak ada harapan terhadap peran alumni dalam mendukung regenerasi dan kontribusi. Ya, untuk alumni sebaiknya alumni itu memang back to kampus ya. Alumni itu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam artian minimal perhatian, kehadiran. Boleh dicek selama 20 tahun itu alumni yang memang betul-betul banyak meluangkan waktu untuk hadir itu bisa dihitung jari. Teman-teman yang memberikan kontribusi itu juga bisa menurut saya ya menyempatkan waktu ya untuk berkomunikasi dengan adik-adik angkatannya. Kalau misalkan ada mekanisme reuni juga mungkin bisa hadir. Kalau dalam Ramadan itu ada buka bersama dan ada undangan ya sebaiknya juga kemudian sama-sama hadir gitu ya. Karena ya dari silaturahmi inilah kan yang namanya alumni itu biasanya kalau mereka sharing, adik-adik angkatan tuh seneng. Jadi mereka tuh punya prototype, punya role model, punya suri tauladan. Oh, si alumni ini tuh dia menjadi ini. Dia tuh dulu merintis bekerja tuh ada kontribusi dari protokolernya tuh, keilmuannya apa? Oh, ini pengalamannya. Dan ini tuh kemudian ya memang menginspirasi adik-adik angkatan. Kenapa enggak, itu pun juga dilakukan oleh teman-teman dari alumni yang lainnya ya. Dan jangan lupa sebagai alumni juga menjaga nama baik dari Korps Protokol Mahasiswa. Baik Bapak, luar biasa penyampaian yang tadi Bapak sampaikan, sangat menginspirasi dan menambah ilmu bagi kita semua. Lalu semoga pengalaman-pengalaman yang Bapak bagikan memberikan inspiratif bagi kita semua. Nah, baik Bapak, kami sangat berterima kasih kepada Bapak telah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan Sila Rasa kali ini. Semoga pengalaman dan wawasan yang Bapak berikan sangat memberikan semangat baru bagi kami. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan memberikan manfaat yang lebih banyak di masa yang akan mendatang. Sekian Sila Rasa volume kedua. Semoga di Sila Rasa volume ketiga membawa cerita baru yang lebih menarik lagi dan tentunya membawa cerita yang sangat luar biasa. Mungkin nanti juga akan ada momen di mana kita berkumpul bersama alumni ya Bapak, di lain kesempatan, mungkin nanti dari angkatan pertama hingga angkatan 30 Bapak.
Nah, sebelum itu apakah dari Bapak ada closing statement atau kesan-pesan untuk KPM Unisba? Untuk KPM Unisba ya tetap solid ya, kemudian jaga silaturahim antar angkatan dan juga tetap ya dijaga kohesivitas keakraban dengan teman-teman seangkatan atau sesama pengurus, karena dari situlah ya kemudian bisa sinergi supaya semua kegiatan keprotokolan itu berjalan dengan baik dan target ya itu bisa melebihi angkatan-angkatan pengurus sebelumnya. Terima kasih Bapak atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Ya. Sekian Sila Rasa volume kedua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.